Kisah nyata menyedihkan, ribuan umat muslim dibantai di Bosnia. Alur cerita film ini diambil dari film Code Pandis Aida yang merilis pada tahun 2020. Film ini akan berfokus kepada seorang yang bernama Aida yang menjadi translator PBB di Srebrenica. Saat itu Bosnia dalam keadaan konflik dengan pihak Serbia dan sebagai imbasnya dari konflik ini, warga Srebrenica yang mayoritas umat muslim harus menanggungnya. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Di awal film kita akan melihat diskusi antara pasukan PBB dengan wali kota Srebrenica. Saat itu terjadi sebuah konflik antara Serbia dan Bosnia yang semakin parah. Keamanan kota Srebrenica juga semakin terusik. Sang wali kota meminta PBB untuk mengambil tindakan agar keselamatan warga sipil jauh lebih terjamin. Di sana juga ada seseorang penerjemah bernama Aida yang menjadi perantara mereka. Aida juga adalah orang asli dari Srebrenica. Di sini wali kota terus meminta ke PBB untuk cepat mengambil tindakan. Pasukan PBB yang dipimpin oleh Kolonel Karmas meminta agar kota Srebrenica segera dikosongkan. Jika tidak, PBB akan mengerahkan puluhan pesawat tempur untuk menggempur pasukan Serbia. Tapi kenyataannya pasukan Serbia tetap menyerang kota Srebrenica. Mereka seakan tidak takut oleh ancaman PBB. Karena penyerangan itu, para warga sipil mau tidak mau harus pergi dari tempat mereka untuk mengungsi di markas PBB. Di sisi lain, pasukan Serbia semakin brutal. Mereka tidak segan-segan untuk menembak warga sipil. Suami Aida dan kedua anaknya terlihat pergi juga ke tempat pengungsian karena tindakan pasukan Serbia sudah semakin parah. Di markas PBB, suasana sangat tidak kondusif karena terlalu banyak pengungsi yang datang. Saking banyaknya, mereka semua tidak bisa masuk ke dalam. Jadi sebagian pengungsi harus tetap berada di luar pagar, termaksud suami Aida dan kedua anaknya. Pasukan Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Mladic terlihat sedang mengunjungi salah satu tempat di kota Srebrenica. Ini posisinya Srebrenica sudah dikuasai oleh pasukan Serbia. Saat sedang berjalan, pasukan Serbia tiba-tiba mendapatkan serangan. Ternyata itu serangan dari pasukan perdamaian PBB yang diperintahkan oleh Kolonel Karmas. Jenderal Mladic meminta ke anak buahnya untuk menghubungi markas PBB di Srebrenica dan mengatakan jika ada satu saja pasukannya yang terkena tembakan, dia tidak akan segan-segan untuk menyerang markas PBB. Kolonel Karmas yang ada di markas terlihat sedang menghubungi markas pusat PBB yang ada di New York. Dia melaporkan kalau serangan peringatan tidak digubris sama sekali oleh pasukan Serbia. Kolonel juga meminta untuk segera mengirimkan serangan udara menyerang pasukan Serbia yang ada di Srebrenica. Dia juga menambahkan kalau nasib 25.000 pengungsi semakin terancam. Belum lagi stok makanan dan minuman yang mereka miliki sudah benar-benar habis karena harus melayani semua pengungsi di tempatnya. Namun markas PBB hanya menjawab iya dan iya tanpa kejelasan. Jenderal Mladic sadar kalau tidak bisa mengalahkan PBB dengan kekerasan. Akhirnya dia meminta PBB untuk bernegosiasi. Dia juga meminta perwakilan warga Bosnia agar ikut dalam negosiasi tersebut. Mayor Franken yang baru saja mendapatkan info itu langsung memberitahukan kepada seluruh pengungsi dan memilih warga sipil sebagai perwakilan. Tapi sayangnya hanya satu dari pengungsi yang mau ikut bernegosiasi. Aida pun menyarankan suaminya untuk ikut bernegosiasi karena suaminya adalah salah satu orang yang paling terpelajar di Srebrenica. Aida menambahkan kalau suaminya terlibat, ia akan sangat berguna pada saat negosiasi. Mayor Franken pun setuju dengan usul Aida. Di dalam markas, Kolonel Karmas masih terus menghubungi kantor pusat PBB karena sampai saat ini markas pusat PBB seakan-akan tidak menanggapi permintaan bantuan yang ia ajukan. Esoknya negosiasi pun dijalankan. Di sana juga ada Jenderal Mladic, Kolonel Karmas, 3 warga sipil, Aida, dan beberapa pasukan kedua belah pihak. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan.
Jenderal Mladic meminta ke warga Serbia yang mempunyai senjata api agar diserahkan ke Jenderal Mladic, dan sebagai gantinya keselamatan dan keamanan warga sipil akan dijamin. Mereka juga bebas memilih untuk tetap tinggal di kota Srebrenica atau keluar dari kota Srebrenica. Jika warga sipil menginginkan pergi dari kota Srebrenica, maka PBB akan menyiapkan akomodasinya, dan Jenderal Mladic akan membantu bahan bakarnya dan keamanannya. Tidak hanya itu, Jenderal Mladic juga akan memberikan bantuan logistik ke para pengungsi. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Jenderal Mladic ke pihak PBB. Saat eksekusi kegiatan, dia malah melanggar kesepakatan yang mereka buat. Pihak Serbia malah datang membawa bus evakuasi dan memindahkan pengungsi ke Ladani. Tentu saja tindakan Serbia sudah menyalahi kesepakatan. Evakuasi pun dilakukan. Wanita dan anak-anak disatukan dalam satu bus, sedangkan laki-laki dipisahkan di mobil pengangkut lainnya. Kolonel Karmas langsung menghampiri Jenderal Mladic. Dia sangat marah karena Jenderal Mladic sudah melanggar kesepakatan yang mereka buat. Pada akhirnya, Kolonel Karmas juga tidak bisa berbuat apa-apa dan evakuasi harus tetap dijalankan. Pihak PBB sangat tidak berkutik dan mereka sangat bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa lama evakuasi di luar gedung selesai dilakukan. Selanjutnya mereka akan mengevakuasi warga sipil yang berada di dalam pengungsian. Para warga sipil dikeluarkan satu persatu, sedangkan Aida menemui suaminya dan kedua anaknya. Aida tahu niat busuk Serbia, dia juga tahu Serbia tidak akan mengevakuasi warga sipil. Aida pun pergi meminta tolong perlindungan ke Kolonel Karmas, tapi Kolonel Karmas tidak bisa berbuat banyak, karena hal itu dapat membahayakan pihak PBB. Aida yang hampir putus asa akhirnya menemukan sebuah ide, di mana dia menyembunyikan suami dan anaknya di sebuah mobil. Di luar markas PBB, evakuasi terus berjalan hingga satu persatu bus telah berangkat. Sialnya, di tengah evakuasi suami dan kedua anak Aida ketahuan dan pada akhirnya mereka tetap akan dievakuasi oleh pihak Serbia. Singkatnya, warga Srebrenica telah dievakuasi, tapi ternyata para laki-laki justru dibawa ke sebuah gedung. Mereka semua dimasukkan ke dalam gedung itu. Di dalam mereka dibariskan, dan setelah semua masuk, pasukan Serbia keluar dari ruangan itu. Ternyata mereka yang ada di dalam gedung dieksekusi mati dengan cara ditembak secara membabi buta. Suami dan kedua anak Aida juga ikut termaksud dalam korban pembantaian ini. Beberapa tahun kemudian, akhirnya pihak Bosnia menemukan makam tempat korban pembantaian. Dan demi kepentingan identifikasi, tulang-tulang mereka dikumpulkan. Para keluarga korban semua sudah ada di sana, termaksud Aida. Dan ketika Aida menemukan pakaian keluarganya di salah satu tulang belulang itu, ia langsung menangis terseduh-seduh dan film pun selesai. Film ini cukup menarik untuk ditonton karena ini berfokus tentang sebuah sejarah Islam di Eropa dan kisah sedih yang dialami Aida yang harus bertahan terus-menerus dan berusaha menyelamatkan keluarganya. Semoga dengan film ini kalian mendapatkan banyak manfaat. See you next video.